Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Mimi Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan tugas final pemrograman dasar dari nomor 1 sampai nomor 5. Dimana yang baiklah, langsung saja. Pertama, yang tugas final nomor 1, di sini saya membuat headernya ada nama saya dan NIM saya. Selanjutnya saya membuat tabel pertama nilai tugas. Di sini saya membuat tipe teks, name-nya tugas dan ID tugas. Selanjutnya nilai UTS juga. Sini saya buat tipenya teks, name-nya UTS dan ID-nya UTS. Selanjutnya nilai UAS juga sama, tipenya tipe teks, name-nya UAS dan ID-nya UAS. Terus untuk membuat tipe bottom-nya, di sini saya pakai tipe submit, name-nya submit, value-nya hitung. Selanjutnya pada JavaScript kemudian pada JavaScript-nya di function-nya, function jumlah, itu saya mendeklarasikan variabel tugas, UTS, UAS, hasil dan IPK. Pada nilai tugas, kemudian pada nilai tugas saya menggunakan dokumen.get element by ID, dan karena saya beri nama tadi inputannya adalah tugas, maka di sini juga namanya adalah tugas .value. Terus UTS juga saya menggunakan dokumen.get element by ID yang sama seperti tugas, begitupun UAS. Dan di sini hasil %float saya untuk menghitung hasilnya. Di sini tugas dibagi 0,20 tambah %float UTS dibagi 0,30 tambah %float UAS dibagi 0,50. Dan di sini
Selanjutnya di sini yang ini adalah hasil atau bagaimana caranya supaya nilai tugas, nilai UTS dan nilai UAS itu dia akan mendapatkan nilai A, B, C, D, dan E setelah diklik button hitung. Selanjutnya alertnya IPK sama dengan tambah hasil tambah predikat tambah IPK. Dan sini kita coba jalankan. Sini saya sudah punya nilai. Coba kita ganti nilai yang lain. Misalnya 80 tambah 79. Maksudnya nilai UTS 79. Ini 100. Hitung. Oke. Maka dia mendapat IPK-nya 89,7 dan predikatnya A. Pada nomor 2 di sini saya menggunakan nomor 2 pertama pilihan kelas. Di sini ekonomis dan VIP. Di ekonomi itu tipenya tipe teks, name-nya kelas, ID kelas, terus value select disable untuk supaya agar kita bisa memilih salah satu dari maksudnya pilihan kita, apakah kita akan memilih VIP atau ekonomi. Selanjutnya di tujuan sama juga dengan pilihan kelas. Di sini tipe teks, terus name-nya tujuan, ID-nya tujuan, pilih salah satu. Di sini value Bandung, Yogyakarta, Bali. Jumlah tiket sini tipenya number, ID jumlah, name-nya jumlah. Selanjutnya pada tombol kita membuat tombol buttonnya inputnya tipe button, value hitung. Selanjutnya pada JavaScript functionnya tiket. Di sini saya masukkan variabelnya itu tujuan, kelas, jumlah, HT, sub, diskon, total. Pada variabel tujuan di sini saya memasukkan dokumen .from .tujuan .value, begitupun kelas dan jumlah. Selanjutnya di sini pada perhitungannya atau bisa dibilang rumusnya, if jika kelas sama dengan ekonomi, jika dan tujuannya Bandung, HT-nya itu sama dengan 80.000, begitu pun tujuannya if else, dan jika tujuannya Yogyakarta, HT-nya 960, harga tiketnya maksudnya sama dengan 60, maka tujuannya maka hasilnya seperti ini. Setelah itu di totalnya sama dengan dan jika ini dia akan mendapatkan diskon ketika lebih dari sama dengan ketika jumlah tiketnya yang dipesan lebih dari sama dengan 10. Sini rumusnya total sama dengan sub kurang diskon. Di sini saya menggunakan di sini ada perintah alert untuk menampilkan hasil dari harga tiket, maksudnya hasil dari harga jumlah tiket yang kita beli dengan pilihan kelas dan tujuan. Sini kita bisa hitung. Misalnya kita pilih kelas VIP, terus kita pilih Bali, dan kita pesan tiket misalnya 9, hitung. Nah, sini harga tiketnya bisa tampilkan. Di sini tidak mendapatkan diskon karena tiketnya di bawah 10. Coba kita ganti
Di sini misalnya kita pesan tiket 11, hitung. Nah, di sini kita akan mendapatkan diskon ketika dia tiket yang dipesan lebih dari sama dengan 10. Selanjutnya pada nomor 3, di sini saya menggunakan selanjutnya pada nomor 3 di sini kita akan menghitung pilihan mobil. Misalnya jika kita memilih untuk menyewa mobil, pilih salah satu dan lama sewanya berapa hari dan akan dihitung berapa sewa yang akan kita bayar sesuai pilihan mobil yang kita pilih. Pertama di pilihan mobil, dia tipe teks, name-nya mobil, ID mobil. Selanjutnya pilih salah satu. Di sini kita gunakan value Avanza, CR-V dan Ayla. Lama sewanya dia tipe number, ID lama, name lama. Dan untuk tipe buttonnya dia tipe button, value-nya hitung seperti ini. Selanjutnya pada JavaScript-nya kita gunakan function rental, di mana variabelnya itu mobil sama dengan dokumen.form.mobil.value, dan variabel lama person float dia dokumen.from.lama.value. HT-nya ini variabelnya total. Terus di sini rumusnya jika mobilnya kita sama dengan mobil yang kita pilih adalah Avanza, harganya adalah ini, HT-nya ini. If else if maksudnya jika CVR adalah harganya sama dengan yang ini 400.000, begitupun yang lainnya. Terus di sini ada rumusnya, rumus dari perhitungan ini, kondisi ini total sama dengan lama sewanya dikali ini HT. Dan di sini saya gunakan perintah alert untuk menampilkan total sewa dari pilihannya kita yang di sini. Di sini coba kita contohkan, pilih salah satu. Di sini ada misalnya kita pilih Avanza, lama sewanya misalnya 7 hari, hitung. Nah, jadi total sewa yang akan dibayar adalah ini. Oke, kita coba mungkin yang lain. Kita pilih CR-V, di sini lama sewanya 2 hari, hitung. Nah, ini dia total yang akan dibayar. Oke. Selanjutnya pada nomor 4, di sini kita akan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum. Misalnya kita akan menampilkan nilai A, nilai B, dan nilai C, dan setelah dihitung akan menampilkan nilai apa yang terbesar dan nilai apa yang terkecil. Di sini pada nilai A, di sini tipe teks, tipenya teks, name A, ID A. Terus nilai B tipe teks, name B, dan ID-nya saya gunakan B. Nilai C juga tipe teks, name C, ID C. Dan untuk tombol buttonnya saya pilih tipe submit, name submit, value hitung ini untuk hitung. Terus pada JavaScript-nya saya menggunakan function nilai untuk memasukkan, di sini ada variabel A. Saya gunakan person float, document.from.a.value. Begitupun juga pada variabel B dan variabel C. Di sini ada variabel maksimum dan minimum untuk menghitung nilai maksimum dan minimumnya. Di sini rumusnya
rumusnya jika A lebih besar sama dengan C dan A lebih besar sama dengan B, maka max sama dengan A. Begitupun di bawah sini, else if B lebih besar sama dengan A dan B lebih besar sama dengan C, maka max B. Begitupun juga else max C. Dan untuk nilai minimumnya ini, jika A kurang dari sama dengan C dan A kurang dari sama dengan B, min sama dengan A. Else if begitupun nilai B, else if B kurang dari sama dengan A dan B kurang dari sama dengan C, min sama dengan B. Else min C sama dengan ini topik, cuma ini dia untuk mencari nilai minimum. Selanjutnya saya gunakan perintah alert. Seperti nomor-nomor sebelumnya untuk mencari nilai terbesarnya adalah dan nilai terkecilnya adalah apa. Selanjutnya coba kita hitung di sini nilai A-nya misal 78, nilai B-nya misal 45 dan nilai C-nya misal 90. Sini kita hitung apa yang nilai terbesarnya adalah 90 dan nilai terkecilnya adalah 45 sesuai ini. Oke. Selanjutnya nomor terakhir atau nomor 5. Sini kita akan menghitung lama parkir kendaraan. Misalnya jenis kendaraannya, di sini jenis kendaraannya saya gunakan tipe teks, name-nya jenis, ID jenis, value disable, select disable, pilih 1. Terus value mobil, dan sini ada motor. Lama parkir jam per jam. Di sini ada tipe number, ID lama, name lama. Untuk tipe button, di sini saya gunakan value hitung untuk menghitung berapa lama kendaraan sewa kendaraannya. Pada JavaScript saya menggunakan function, di sini sewa, variabelnya jenis, document.form.jenis.value. Begitupun yang di sini variabel lama, dia menggunakan %float document.form.lama.value. Di sini ada rumus HT sama dengan, di sini ada rumusnya if jenis sama dengan mobil. Maksudnya bukan rumus, ya rumus juga seperti untuk perhitungannya. If jenis sama dengan maksudnya jika kita pilih mobil dan lamanya sama dengan 1 jam, maka sini kita akan membayar sama dengan 3.000. Else if lama lebih dari sama dengan 2 dan lama kurang dari sama dengan 4, hitungannya adalah 5.000. Begitupun yang selanjutnya. Yang ini untuk mobil dan yang ini untuk motor. Else if lama sama dengan ini, hitungannya itu sama dengan 1.000. Else if lama lebih dari sama dengan 2, HT nya 2.000, else if HT-nya sini 4.000. Dan selanjutnya saya gunakan di sini perintah alert seperti nomor-nomor yang sebelumnya. Di sini saya gunakan perintah alert untuk menghitung total bayar, untuk menghitung berapa lama kita telah jenis kendaraan yang dipilih dan lama parkirnya. Coba kita pilih salah satu di sini, misalnya kita parkir mobil dan lama parkirnya 67. Kebanyakan. Lama parkirnya 6 jam. Sini hitung, sini kita bayar totalnya 7.000. Dan kalau misalnya kita di sini pilihnya motor, lama parkirnya adalah 3 jam. Di sini coba kita hitung, dan maka kita akan bayar di sini 2.000. Oke. Jadi itulah tadi penjelasan
mengenai soal-soal dari final pemrograman dasar dari nomor 1, nomor 2, 3, 4, dan 5. Itulah tadi penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.